Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kali ini saya sedang mau membahas tentang Paulus, nabi palsu. Ada beberapa tuduhan dari saudara-saudara kita Islam khususnya yang mengatakan bahwa Paulus itu adalah nabi palsu. Dengan berdasarkan apa mereka menuduhkan bahwa Paulus itu nabi palsu? Kali ini saya sedang mau membahas tentang masalah sunat. Dari sunat ini, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang Islam ini seringkali mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu, atau rasul palsu, atau pengajar palsu. Tuduhan Islam bahwa Paulus adalah nabi palsu, rasul palsu, dan pengajar palsu mengenai sunat itu seringkali mereka mengutip dari surat Galatia 5 ayat yang ke-6. Itu sering Paulus berkata demikian. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kemudian Galatia 6 ayat 15 itu berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dari ayat ini seolah-olah Paulus itu sedang tidak mewajibkan tentang bersunat. Dan memang benar Paulus sedang mengajar bahwa sunat itu bukanlah sesuatu yang diwajibkan. Seperti itu. Sehingga bagi saudara kita yang Islam, Paulus adalah nabi palsu, rasul palsu atau pengajar palsu. Karena dalam pandangan mereka, Paulus sedang mengubah ajaran Yesus tentang sunat. Tuduhan yang sering dilontarkan adalah Paulus memutarbalikkan ajaran Yesus. Bahwa ternyata Yesus disunat, tapi kenapa Paulus mengajarkan sunat atau tidak disunat? Tidak ada artinya. Nah ini yang membuat saudara-saudara kita itu kebingungan dalam hal ini. Menurut saya kebingungan ini adalah sesuatu hal yang wajar, karena mungkin saudara-saudara kita belajar membaca firman Tuhan itu hanya sepotong-sepotong atau mendengar dari kata orang, dan mereka tidak membaca secara keseluruhan apa yang menjadi maksud dan tujuan daripada firman itu. Nah sekarang pertanyaan adalah kenapa Yesus sunat, tapi Paulus mengajarkan sunat atau tidak sunat itu tidak ada artinya. Nah kalau kita membaca Kejadian 17 ayat 10 sampai 12, itu firman Tuhan bilang begini, inilah perjanjianku. Ini perjanjian Tuhan. Kata aku di situ itu adalah pribadi Tuhan. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ayat ini berbicara tentang bagaimana Tuhan berbicara kepada Abraham tentang perjanjian sunat. Kita perhatikan pelan-pelan bahwa perjanjian ini itu antara Tuhan dan Abraham. Tuhan mengadakan satu perjanjian dengan Abraham, yaitu perjanjian sunat. Dan sunat ini harus dikerjakan oleh Abraham beserta dengan keturunannya, anak-anaknya beserta dengan keturunannya, turun-temurun. Semua yang menjadi keturunan Abraham, mereka itulah yang harus disunat. Dan semua orang yang lahir di rumahnya Abraham, atau orang yang dibeli dengan uangnya Abraham, yang artinya menjadi budaknya Abraham, yang tidak termasuk keturunan Abraham, jika itu lahir di rumahnya Abraham dan dia
dibeli oleh Abraham untuk menjadi budaknya, maka di situ pun diwajibkan untuk disunat. Nah, sekarang realita yang harus kita terima adalah bahwa ternyata sunat ini itu perjanjian antara Tuhan dan Abraham beserta keturunannya, bukan untuk yang lain. Nah, ini realitanya. Kita suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus terima realita ini, bahwa ternyata sunat itu adalah perjanjian antara Abraham dan Tuhan. Nggak ada yang lain. Abraham dan Tuhan beserta keturunannya. Keturunannya siapa? Keturunan Abraham, bukan keturunan yang lain. Kalau dia bukan anaknya Abraham, bukan cucunya Abraham, bukan keturunannya Abraham, dia nggak ada perjanjian ini. Nggak ada perjanjian yang mengharuskan untuk sunat. Tapi nanti saudara-saudara kita akan berkata, oh tidak, sunat juga berlaku untuk orang asing atau non-Israel. Benarkah? Maka saya akan berkata 100% benar. Sunat berlaku untuk orang asing. Tapi orang asing yang bagaimana? Orang asing yang seperti apa dulu? Nah, gitu. Kalau kita kembali ke ayat yang tadi, maka kita akan mengerti bahwa orang asing itu adalah orang yang lahir di rumahnya Abraham, yang lahir di tempatnya Abraham, yang lahir di Israel, begitu. Jadi kalau kita bukan orang Israel, kita lahir di Israel menjadi warga Israel, maka harus disunat, kita harus ikuti hukum mereka, kita harus ikuti perjanjian itu, karena kita lahir di situ. Apalagi jika orang asing ini sudah dibeli menjadi budaknya Abraham, menjadi miliknya Abraham, maka dia diharuskan untuk sunat. Kita akan baca ayat yang lain yang mengisahkan tentang orang asing itu harus disunat. Keluaran 12 ayat 48 bilang demikian. Tetapi apabila seorang asing telah menetap kepadamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Nah, ini dikatakan orang asing yang menetap padamu. Yang menetap padamu itu menjadi wargamu, menjadi warga Israel, menjadi warganya keturunan Abraham, memberi diri untuk menjadi orang situ, warga negara situ, maka dia wajib untuk disunat. Karena ada perjanjian antara Abraham dengan Tuhan. Barang siapa lahir di situ, di rumahmu, barang siapa sudah kamu beli dengan uangmu, barang siapa sudah menetap kepadamu, maka mereka laki-laki wajib disunat. Jadi bagi orang-orang yang di luar daripada ini, kalau orang tidak menjadi warga kewargaan Israel, orang lain daerah, kemudian dipaksakan harus mengikuti perjanjian ini, nah itu satu pemaksaan tafsir, pemerkosaan tafsir gitu. Kita nggak bisa memperkosa tafsir hanya untuk supaya kita terlihat benar. Nah, jadi kita harus tahu konteksnya, bahwa ternyata sunat itu bukan untuk semuanya. Tapi pertama kali sunat itu diberikan itu kepada Abraham dan keturunannya, anak-anaknya, keturunannya, semuanya yang keturunan Abraham, serta orang yang lahir di rumahnya Abraham dan orang yang dibeli oleh Abraham. Namun kenapa? Nah, sekarang yang menjadi puncak daripada tuduhan saudara-saudara kita Islam adalah kenapa Yesus disunat dan Paulus tidak mengharuskan sunat. Nah, ini yang seringkali tidak mengerti, disalah mengerti oleh saudara-saudara kita. Ya, kenapa Yesus disunat? Karena Yesus adalah orang asli Israel. Dia seorang Yahudi yang lahir di kota Bethlehem dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di kota Nazaret. Maka dari itu dia sering disebut sebagai orang Nazaret. Ya, dia orang asli Israel. Dia asli keturunan Abraham. Dari awal saya katakan, Alkitab menceritakan, mengisahkan bahwa perjanjian sunat itu untuk keturunan Abraham. Nah, Yesus ini asli keturunan Abraham karena dia orang asli Israel. Maka dia harus disunat.
Dan kalaupun mengikuti perjanjian yang Abraham yang terjadi pada Abraham dengan Tuhan, itu sunatnya harus umur 8 hari. Bukan nunggu umur belasan tahun baru sunat. Ketuaan, gitu. Jadi kita nggak bisa asal memaksakan tafsir supaya apa yang kita percayai itu menjadi benar. Terus kita perkosa apa yang menjadi kebenaran yang sesungguhnya itu, kita perkosa, kita paksakan supaya semuanya itu sesuai dengan apa yang kita. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus tahu konteksnya. Kenapa Yesus itu disunat? Karena dia orang asli Israel, dan sunatnya itu tepat seperti perjanjian antara Tuhan dengan Abraham, yaitu di hari yang ke-8, di usia 8 hari dia disunat. Kemudian Paulus sedang mengajar. Nah, kenapa Paulus tidak mengajarkan atau mengharuskan sunat? Nah, ini yang perlu kita tahu konteksnya. Paulus sedang mengajar non-Israel, bukan orang Israel yang diajak Paulus ngomong, bukan orang Israel yang diajar oleh Paulus. Tapi siapa yang diajar oleh Paulus? Itu orang Galatia dan orang Yunani. Gak ada sangkut pautnya mereka dengan perjanjian sunat. Nah, itu yang perlu saudara-saudara tahu, yang orang-orang Islam harus tahu ini. Jadi jangan paksakan pengertianmu tentang sunat itu harus dikerjakan orang-orang Kristen seluruh dunia. Dan engkau terus menganggap bahwa Paulus itu sudah menyesatkan orang-orang Kristen. Nah, engkau harus tahu, saudara harus tahu ini, bahwa Paulus bukan menyesatkan. Paulus itu sedang ngajar bukan kepada orang Israel. Makanya dia tidak mengharuskan sunat. Paulus sedang ngajar orang Galatia dan orang Yunani. Paulus ini orang Israel yang mengerti tentang perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya mengenai sunat. Karena itu dia tahu betul mengenai itu, maka dia tidak mengajarkan apa yang tidak menjadi bagian dari orang Galatia dan orang Yunani. Waktu kita orang-orang Kristen di luar Israel itu percaya kepada Yesus, kita itu tidak terikat dengan ikatan perjanjian sunat. Tidak. Yang mengikat kita itu Yesus, bukan sunat. Lalu kenapa Yesus sunat? Saya ulang lagi, karena dia orang asli Israel. Dia punya ikatan sunat itu. Sedangkan kita bukan orang asli. Dan kita bukan orang yang mau menjadi warga Israel. Sehingga kita tidak diharuskan untuk sunat. Nah, kalau kita menjadi warga Israel, mungkin kita diharuskan untuk sunat. Kita harus ikut itu kalau kita ingin menjadi orang-orang seperti orang Yahudi. Masalahnya kita ini tetap menjadi orang yang bukan orang Yahudi. Kita menjadi orang di luar Israel. Tapi kita adalah orang yang percaya Yesus. Makanya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya kasihi, teman-teman saya yang Muslim, teman-teman kami yang Muslim, yang Islam, saudara harus ngerti ini, bahwa Alkitab itu tidak bisa saudara tafsirkan sesuka hati saudara, tapi saudara harus mengerti tentang konteks, latar belakang semua, kenapa ayat ini tertulis, ada apa di balik semuanya ini, yang melatar belakangi apa, tujuannya gimana, maksudnya bagaimana. Saudara harus ngerti. Jadi tidak bisa ditafsirkan sembarangan. Oke, mungkin demikian mengenai tentang sunat, dan saya berdoa supaya kita semua mengerti dan paham akan hal ini, sehingga tidak ada tuduhan-tuduhan yang terus mengutarakan bahwa Paulus adalah nabi palsu. Namun nanti saya akan membahas yang lain, dan nantikan video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.